Salam Bapak, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih Bapak Yoslopi sudah mau sama-sama dengan kami, Pemuda Jemaat Nazaret Jakarta Timur. Ini untuk Bapak ketahui, Bapak kita sudah pemuda, sudah sampai di episode yang ke-23 kurang lebih. Oh ya. Dan Bapak ada di sini pas mewakili majelis jemaat untuk nanti ulang tahun gereja yang kemarin ini Bapak. Iya, iya. Nah, pertama-tama mau tanya nih Bapak, sejak kapan Bapak bergabung dalam barisan pelayanan di Jemaat Nazaret Jakarta Timur? Baik, saya Menjadi majelis gitu. menjadi majelis gereja sudah 27 tahun. Lama sekali. Dan saya menjadi majelis gereja mulai tahun 93 sampai 2006 itu di gereja Kota Baru. Oh ya. Terus 2006 setelah berpindah ke Maisapa, saya langsung terpilih menjadi majelis di Nazaret dari 2006 sampai hari ini. Sampai sekarang. Iya. Tapi sebelum saya jadi majelis gereja, saya juga aktif sebagai pengurus pemuda di gereja Kota Baru. Kebetulan pernah menjadi ketua Iya. gereja Kota Baru. Ini veteran-veteran pemuda nih Pak. Iya. Siap-siap. Berarti Bapak pindah ke sini tuh karena menikah dengan mama atau? Karena rumah saya ada di sini. Oh Ya. gitu. Siap-siap. Nah, ini yang ketong tahu Bapak dengan mama tuh sama-sama di majelis nih Bapak. Iya. Berarti yang jadi majelis duluan mama Bapak kalau Saya, sudah dari 27 tahun tadi. Nah, kalau boleh tahu Bapak keputusan apa yang Bapak dan mama ambil atau hasil perbincangannya seperti apa sampai Bapak dan mama mau sama-sama jadi majelis? Karena biasanya yang kita tahu Bapak kalau di dalam rumah tangga orang bilang satu orang saja jadi majelis, yang lain bisa urus anak. Iya. Itu bagaimana ceritanya? Baik, jadi menjadi majelis gereja bagi saya ini mungkin panggilan Tuhan, karena saya aktif di gereja sejak masih muda ya Bapak ya? Ya, masih SMA, aktif di PAR. Begitu kuliah di FK Pondana, saya aktif sebagai guru PAR di Gereja Paulus Kupang sampai tamat, dan saat terpilih menjadi majelis itu karena panggilan Tuhan, sehingga saya merasa harus dan wajib untuk menjadi majelis gereja. Terus kalau terkait dengan istri saya, setelah saya menjadi majelis gereja, berapa periode yang lalu saat pemilihan, namanya kebetulan masuk sebagai calon. Dan waktu itu saya beritahu dia bahwa jika kamu ingin anak-anak kamu berhasil dalam hidupnya, maka sibuk dengan pekerjaan Tuhan, karena Tuhan akan sibuk dan masa depan dari anak-anak kamu. Dan akhirnya dia bersedia sampai hari ini. Ya. Dahsyat sih. Kalau boleh tahu Bapak punya anak ada berapa orang Bapak? Ada 3 orang. Oh 3 orang ya Bapak ya. Ya. Berarti dalam perjalanan potong yakin dan percaya bahwa anak-anak akan berhasil. Saya yakin. Ya. Siap Bapak. Nah, ketika berarti kalau dari Bapak punya perjalanan itu beta bisa tahu ketika orang langsung mau ajak Bapak jadi majelis, mau diminta jadi majelis, Bapak langsung mengiyakan gitu tanpa pertimbangan apa-apa. Saya langsung siap. Siap. Ya. Kalau sekarang Bapak jadi majelis ini di Nazaret Jakarta Timur berarti seberapa periode Bapak ya? Saya dari 2006. Dari 2006 itu lama ya, 4 sudah sekitar periode 3. kan. Nah, kalau yang periode kemarin Bapak sempat dari dari MJH itu Bapak. Betul. Nah, itu kalau kan sekarang Kotong bisa lihat bahwa di tengah pandemi ini di periode yang baru ini majelis kurang dia punya program-program kurang jalan nih Bapak karena Covid-nya Bapak ya. Kira-kira kalau dari Kotong tanya yang kemarin setelah Bapak yang waktu Bapak jadi MJH, kira-kira program-program apa yang Bapak buat atau UPP apa yang Bapak bawahi begitu? Iya. Waktu itu saya membawahi UPP Hari Raya Gerejawi dan UPP Pemuda. Dan saat itu saya bersyukur sekali karena UPP Hari Raya Gerejawi itu diketuai oleh Pak Johan Sakarias dan orangnya sangat kreatif dan sangat aktif. Begitupun juga di Pemuda, itu juga pemuda sesuai dengan pengamatan saya sangat aktif dan kreatif, banyak kegiatan yang walaupun tanpa motivasi dari kita sebagai majelis harian yang membawahi itu, mereka tetap jalan. Ya. Dan memang ada kegiatan-kegiatan yang saat-saat tertentu butuh kehadiran kita sebagai majelis harian yang membawahi itu.
katakanlah pemuda membuat kegiatan futsal saat pertandingan, ya walaupun dalam tingkat kesibukan yang tinggi harus hadir. Ya. Siap. Nah, kalau dari perjalanannya Bapak tadi yang hampir 27 tahun jadi majelis itu apa? Kira-kira suka duka menjadi majelis itu apa? Atau pengalaman iman yang paling berkesan buat Bapak yang buat Bapak sampai mau berhenti jadi majelis? Melalui tugas majelis ini banyak hal yang kita bisa pelajari. Maksudnya jika seorang saat dia kuliah dan dia kurang berorganisasi, maka saat dia mengaktifkan diri di kegiatan pemuda, apalagi majelis gereja, maka dengan sendirinya dia membenahi diri untuk bisa menjadi pemimpin dalam sektor lain. Jadi setelah saya aktif di kegiatan-kegiatan rohani, maka di kegiatan-kegiatan kantor saya tidak ada kecanggungan karena sudah siap dan sudah terbiasa, sehingga walaupun diperintahkan tiba-tiba untuk melakonkan satu peran yang menurut orang lain rumit, tapi kita dari basic majelis gereja kita selalu siap untuk. Siap. Nah, tadi Bapak bilang berkaitan dengan Bapak pekerjaan ini. Bapak kan di Departemen Agama juga ya Bapak yang Bimas Kristen. Yang Kristen. Nah, menurut Bapak yang Bapak lihat bagaimana pertumbuhan gereja di Kota Kupang? Kalau pertumbuhan gereja kebetulan yang saya urus Provinsi NTT. Oh ya, berarti satu Provinsi NTT. Kita di NTT ini kalau orang ngomong tentang persoalan kerukunan umat beragama, sebenarnya antar umat beragama tidak soal. Menjadi soal sekarang itu persoalan internal Kristen. Kenapa internal Kristen? Karena kita di internal Kristen, denominasi gereja Kristen itu kalau secara nasional ada 324. Wow, banyak. Dari 324, ya. 324 itu yang masuk ke NTT saat ini di atas 40-an gereja. Yang masuk, yang sampai masuk saat ini. Dan terdaftar secara resmi. 40-an gereja itu antara lain ada GEMIT, ada GKS, ada Gereja Kristen Perjanjian Baru, ada Gereja Betel Indonesia, Gereja Pantekosta di Indonesia, ada Gereja Sidang Jemaat Allah, ada Gereja Pantekosta Elim, ada masih banyak. Dan saya katakan bahwa terjadi persoalan di internal Kristen karena gereja-gereja baru yang baru datang, itu mereka tidak punya umat. Dan karena tidak punya umat, maka yang terjadi itu terjadinya pencaplokan warga gereja. Nah, pencaplokan warga gereja itu biasanya dilakukan melalui berbagai modus. Saya lebih pas memakai kata modus, dan banyak pendeta yang tidak suka dengar saya sebagai pembimas Kristen kalau ngomong bahwa modus. Karena memang kalau kita lihat, walaupun ini aktivitas gereja, tapi di dalam mempengaruhi warga gereja orang lain untuk masuk, itu dengan cara-cara yang tidak alkitabiah. Katakanlah memakai materi dan lain-lain. Mungkin nanti di kali berikut kalau pemuda mengundang saya akan sampaikan tentang berbagai strategi yang dipakai untuk mempengaruhi warga gereja orang untuk berpindah. Siap. Tapi kalau dari Bapak lihat, apakah itu karena gereja Kristen yang jemaatnya ditarik itu Bapak? Apakah mereka yang kurang pelayanan ke jemaat, atau menurut Bapak bagaimana? Kalau sampai mereka bisa keambil begitu ceritanya. Ya, perpindahan ini penyebabnya bisa dari gereja asal dan juga bisa dari gereja yang baru masuk ke wilayah NTT. Atau bisa juga dari pribadi mungkin Bapak. Atau juga bisa dari pribadi. Makanya saya sampaikan bahwa ada berbagai modus. Jadi katakanlah dari gereja asal, banyak pendeta yang dalam pelayanannya tidak memakai pendekatan pelayanan yang baik, tapi memakai pendekatan birokratif. Pendekatan birokratif maksudnya jika jemaat bermasalah, bukan mendatangi dan memberi pastoral, tapi menunggu di belakang meja untuk jemaat yang bermasalah yang datang menghadap. Nah, jemaat kita juga kadang dia merasa bahwa saya sebagai orang yang bermasalah, kalau bisa gembala saya yang datang. Nah, sementara ada pihak lain dia duduk dan mengamati berbagai persoalan yang terjadi di dalam gereja. Misalnya dia lihat ada jemaat yang bermasalah, dia mulai memakai berbagai strategi, mendekati dan seterusnya, dan berbagai bujuk rayu. Akhirnya orang ini karena ketahanan imannya tidak begitu kuat,
dia gampang saja berpindah. Dan apalagi yang membujuk, merayu, mempengaruhi ini memakai materi, jadi sering kali terjadi perpindahan. Soalnya beta punya pengalaman nih Bapak, punya orang-orang yang punya kawan dong yang karena kurangnya pendekatan iman yang tadi Bapak bilang, pendekatan dari ini, akhirnya mereka pindah. Bapak bilang, kok kita tidak dihargai, itu merasa tidak ada penghargaan. Menurut Bapak memang semua masalahnya pendeta ini cuma satu Bapak. Pendeta ya adalah kalau di Kotong sini ada 2, 3 begitu, tapi ada gereja yang cuma satu nih punya pelayan. Apakah dia bisa menjangkau semua ini orang-orang yang punya masalah begitu Bapak? Kan harusnya mereka juga bisa bawa diri juga ke pelayan. Apakah itu salah dari gereja sendiri? Itu bagaimana? Memang biasanya persoalan perpindahan itu seperti saya bilang tadi cukup banyak. Dan salah satu tadi saya bilang dari pendeta, tapi bukan hanya semata-mata dari pendeta. Jadi katakanlah pendekatan yang tidak begitu baik. Tapi juga kadang dari oknum atau jemaat yang berpindah itu. Kadang dia ingin mencari, atau mungkin karena pengaruh dari pihak lain, dari gereja lain yang begitu kuat, ditambahlah dengan materi, sehingga dia begitu mudah saja untuk berpindah. Dan perlu diketahui bahwa yang jemaat ini juga sama seperti anak-anak yang ada dalam satu keluarga yang butuh perhatian. Jadi saat orang tua kurang memperhatikan, ada saja yang dibuat untuk menarik perhatian. Jadi memang pekerjaan pendeta sangat rumit. Apalagi kalau jemaat cukup besar seperti Nazaret, memang sangat pusing. Karena semua menuntut untuk dilayani dan diperhatikan. Sehingga Bapak Ibu pendeta memang kalau sering mengeluh itu manusiawi. Karena mereka juga punya keterbatasan. Dan kalau Bapak lihat dari Nazaret sendiri nih Bapak, dari 2006 Bapak jadi majelis di sini, adakah jemaat Nazaret yang menurut pandangannya Bapak sudah keluar gitu ikut yang lain? Ada banyak Bapak sekitar 1 sampai 10 berapa banyak Bapak? Saya ketemu banyak. Ada pemuda, ada orang tua yang di saat ada acara di gereja karismatik dan saya kebetulan diundang untuk beri sambutan. Di sana saya ketemu dengan jemaat-jemaat kita. Ada yang malu-malu dan begitu selesai beritahu, Pak Lopis, saya diundang untuk hadir di sini. Ada yang ketemu 2-3 kali dan terakhir saya lihat dia sudah permanen menjadi jemaat. Apalagi gereja, misalnya gereja baru, saat dia ingin mendapat tanda lapor atau mendapat SK dari Kementerian Agama, dari Bimas Kristen, mereka harus masukkan datanya. Nah, data-data yang dimasukkan, ada yang setahu ini warga jemaat. Ya. Sehingga kadang kita bertanya kepada pihak gereja baru ini kenapa orang ini namanya ada di sini? Ini dan sampai Anda pengaruhi lewat cara-cara yang tidak baik. Mereka sampaikan bahwa ini berpindah karena kehendaknya sendiri, hak asasi dia dan lain-lain. Jadi itu biasanya terjadi seperti itu. Yap. Nah Bapak, ini Bapak kan di Depaktu membawahi yang tadi di seluruh provinsi NTT dan hampir 40 yang denominasi gereja itu. Nah kalau pas Bapak ada pergi ke satu, kan ini pasti dong undang Juni, ini undang dan Bapak wajib datang gitu. Kira-kira Bapak pertahanan bagaimana Bapak sampai Bapak sonde untuk terpanggil untuk di tempat lain gitu? Saya terlahir dari keluarga Gemit. Bahkan kakek saya pendeta Gemit. Sehingga saya merasa bahwa saya tentu tidak pantas dan tidak baik kalau saya berpindah-pindah seperti kutu loncat. Karena kita sudah dibesarkan sejak kecil. Dan juga kalau berpindah itu kita memberi contoh yang kurang baik. Ya walaupun kadang jujur bahwa mungkin kita tidak setuju dengan pelayanan dari pendeta atau katakanlah keputusan dalam rapat-rapat gereja yang kadang kita tidak setuju, tapi kita harus bersedia untuk menerima jika itu merupakan keputusan rapat. Nah ada orang yang dia tidak setuju dengan keputusan rapat, bukan berbesar hati untuk menerima, tapi justru melakukan unjuk rasa dengan berpindah gereja. Iya. Kalau keinginannya tidak dipenuhi oleh gereja, pendeta, MJH, ambil keputusan untuk pindah gereja, dan ini tindakan yang tidak kurang baik bagus ya. Nah kalau dari yang Bapak dalam pekerjaan, Bapak maaf ini agak pekerjaan sedikit soalnya kan agak berhubungan dengan gereja juga Bapak.
Nah itu kan Bapak dong yang kasih izin juga dalam itu denominasi masuk ke sini Bapak. Betul. Nah ketika Bapak kasih izin begitu, Bapak dong kan lihat nih harusnya nih dia punya dasar-dasar untuk kasih izin itu denominasi masuk ke sini. Bapak itu apa pertimbangan yang dilihat? Bukannya Bapak dong punya kewenangan untuk aduh ini tidak boleh masuk lagi, kesian nanti jemaat ini jemaat gemit nih mulai hilang semua. Iya. Oke, baik. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang itu, saya perlu beritahu bahwa dalam urusan gereja itu tidak ada patokan wilayah teritorial. Jadi katakanlah wilayah timur ini wilayah teritorial dari Gemit ini. Jadi semua organisasi gereja, semua lembaga gereja, denominasi gereja punya hak hidup di mana saja. Namun untuk dia bisa ada di NTT itu ada prosedur yang harus dia ikuti. Yaitu sebelum dia ada di NTT dia harus terdaftar di pemerintah pusat, di Kementerian Agama RI. Dia harus masuk dalam lembaran negara. Setelah itu baru dia boleh ada di wilayah provinsi yang lain. Dan syarat untuk dia mendaftarkan diri di pusat juga itu minimal dia ada di 18 provinsi. Jumlah umatnya di atas 10.000. Begitupun katakanlah dia sudah ada SK dari Kementerian Agama RI. Untuk masuk ke NTT kita juga ada belasan syarat yang dia harus penuhi. Antara lain dia minimal punya warga gereja 300. Terus yang berikut dia sudah harus punya gedung gereja. Dan ada berbagai syarat yang kadang rumit. Tetapi gereja-gereja baru ini mereka selalu berusaha untuk penuhi. Dan setelah mereka ajukan, kami selalu turun untuk lakukan verifikasi. Jadi biar di Flores sampai di pelosok, kami datangi, tanyai, Pak, ini ada KTP-nya. Ini Pak adalah warga gereja ini, misalnya gereja Jawa Wandoa. Apa benar Pak warga gereja Jawa Wandoa? Lalu dia sampaikan, oh tidak Pak, saya warga Gemit. Ini sudah menjadi catatan bagi kami untuk kami menolak, untuk tidak mendaftar. Dan supaya diketahui saat ini sekitar hampir 20-an gereja yang kami tidak daftar karena belum memenuhi syarat-syarat. Berarti sebenarnya itu bisa sampai 60-an Bapak? Iya. Nah tapi kan kalau dong ada yang kayak tadi Bapak bilang ada orang yang dengan modus-modus tadi Bapak. Iya. Harusnya kan kalau dong memenuhi semua yang tadi Bapak bilang, harusnya itu aman sih, itu tergantung dari pribadinya orang dia mau masuk di gereja mana kan. Iya. Tapi menurut Bapak, pandangan Bapak sebagai majelis itu bagaimana? Iya, kalau menurut saya memang dia punya hak untuk dia berada di gereja mana saja. Hanya kami dari Bimas Kristen Kementerian Agama, kami selama ini punya pengalaman bahwa orang yang suka berpindah itu kami jamin 100% bahwa dia tidak akan bertahan di situ. Katakanlah ada yang dari Nazaret karena persoalan perselisihan pendapat terus pindah, pergi dengan marah-marah. Tapi suatu ketika dia akan pulang dengan malu-malu karena tidak merasa nyaman di sana. Ya, ketika pendapatnya ditolak lagi di sana. Dia pergi ke sana, di sana dengan liturgi gereja yang berbeda dan dia merasa semua orang asing semua di sana. Dia tiba-tiba kembali dan kita lihat orang ini sudah kembali ke sini. Ya, jadi dia punya hak, tapi kita biasanya arahkan. Jadi Bimas Kristen itu punya tugas untuk mengarahkan supaya artinya kalau bisa dia tidak berpindah-pindah gereja. Siap. Nah, Bapak, kebetulan di Jemaat Nazaret Pesata Timur nih kan kemarin kita baru merayakan ulang tahun yang ke-38. Berarti usia yang sudah sangat matang juga menurut beta Bapak sebagai pencinta drakor. Biasa drama Korea tuh Bapak. Biasa kalau umur 30 sampai 40 tuh itu umur om-om begitu Bapak, itu paling bagus begitu maksudnya. Nah, menurut Bapak Jemaat Nazaret Pesata Timur sendiri yang sudah umur 38 tahun ini apa yang perlu dibenahi atau apa yang perlu dikembangkan untuk perkembangan iman, pertumbuhan imannya jemaat? Ya, kalau pesan untuk Nazaret, ya kita tentu yang perlu kita jaga di sini adalah persekutuan di dalam jemaat, karena gereja ini saya coba dengar cerita dari orang-orang tua, para pendiri gereja ini bahwa gereja ini pendirian awalnya juga melalui perjuangan yang agak berat. Karena gereja asal katakanlah Bet Elohai Sapat juga dulu berkeras untuk tidak melepas. Tapi kalau sampai dimekarkan dan gereja ini sudah termasuk gereja yang cukup tua, persekutuan harus terus dijaga sehingga umat tidak mudah berpindah. Artinya masalah seberat apapun juga tetap diselesaikan secara bijak sehingga kita tetap bergereja dengan aman, nyaman dan nama Tuhan tetap dimuliakan.
Kalau untuk pemuda nih Bapak bagaimana? Ada apakah yang perlu dikembangkan atau dibenahi lagi atau bagaimana Bapak lihat? Kalau harapan saya untuk pemuda, maksudnya untuk gereja terkait dengan pemuda, saya berharap gereja memberi perhatian yang besar kepada pemuda dan PAR. Nah, itu dia tuh Bapak ini yang jadi bisik-bisiknya pemuda dari belakang semua itu. Saya sampaikan ini karena ada seorang filosof Cina bernama Lao Tse. Dia katakan bahwa jika Anda ingin hidup 1 tahun, tanamlah jagung. Jika Anda ingin hidup 10 tahun, tanamlah pohon. Jika Anda ingin hidup 100 tahun, didiklah orang. Nah, terkait dengan mendidik orang dalam hubungan dengan gereja, tentu kita ingin untuk gereja Tuhan tetap eksis 100 tahun ke depan. Nah, supaya dia tetap eksis 100 tahun ke depan, maka pemuda dan PAR ini adalah pilar gereja yang tentu harus tetap dijaga, dibina, dididik dengan baik sehingga 100 tahun ke depan gereja Tuhan masih tetap tegak berdiri. Dan jika gereja memberi perhatian yang besar kepada PAR dan pemuda, saya anggap itu gereja yang cerdas karena dia punya visi jauh ke depan. Dia punya perhitungan yang cukup cermat. Bagaimana gereja Tuhan bisa tetap eksis. Ya. Siap. Nah, sebagai mantan UPP pemuda, dari pemuda Bapak ya? Iya. Nah, Bapak lihat apakah gereja Nazaret sendiri sudah memberikan perhatian atau memanjakan anak-anak muda di Nazaret ke Bapak? Soalnya ada beberapa anak Nazaret yang agak bilang, wih, beta ini soalnya diperhatikan, orang tua soalnya lihat beta, gitu Bapak. Iya. Ada beberapa Bapak, soalnya semua sih. Iya, jadi memang selama ini gereja sudah memberi perhatian, namun mungkin menurut ukuran adik-adik pemuda belum terlalu maksimal. Tapi ya mungkin kita harus bisa menerima bahwa gereja kita ini punya pos pembiayaan yang cukup besar. Namun saya secara pribadi juga berharap mungkin prioritas-prioritas seperti yang saya sampaikan tadi kepada pemuda dan PAR itu penting. Ya katakanlah kami yang sudah tua dalam kelompok kategorial kami ya artinya diperhatikan tapi tidak usah terlalu besar-besar lah. Cukup kami berkumpul dan berdoa itu sudah cukup. Tapi kegiatan-kegiatan kreatif seperti yang dilakukan oleh pemuda itu perlu mendapat perhatian. Saya sangat menyesal gereja ini dulu saya belum bergereja di sini, saya pernah bawa pemuda datang ikut lomba di sini. Bapak? Lomba waktu itu vokal group. Tetapi sekarang ini gitu. Sekarang ini malah tidak ada. Waktu itu ada pemuda-pemuda dari TTS yang diinapkan di rumah Pak Yusak Taneo. Kebetulan saya datang lihat mereka. Dan waktu itu saya lihat luar biasa. Pemuda Nazaret bisa membuat satu kegiatan besar yang artinya melibatkan banyak orang. Dan Nazaret orang kenal. Di daerah saya di TTS orang tahu. Kalau sebut Nazaret orang tahu. Kami pernah mengikuti lomba di sana. Nah, yang seperti ini saya sangat rindu untuk kalau bisa. Ada lagi. Ya ada lagi. Dan gereja memberi perhatian. Ya. Soalnya memang kalau kotong jalan begitu kan pemuda nih butuh dorongan dari belakang Bapak orang tua yang membimbing juga di depan begitu kan Bapak. Nah Bapak ini kalau Bapak lihat terkait dengan ulang tahun Nazaret yang tadi saya bilang, mungkin pesannya Bapak untuk kami pemuda Nazaret biar tidak tunggu kapan dapat dukungan dulu dari orang tua juga di gereja gitu Bapak ya. Tapi supaya kami tetap semangat gitu. Mungkin ada pesan untuk kami Bapak anak pemuda-pemudi Nazaret. Oke baik, pesan untuk pemuda Nazaret ya pemuda tentu harus kreatif. Artinya kreatif dalam artian bahwa kita tentu kadangkala program yang kita susun tidak mendapat jawaban dana sesuai yang kita inginkan, tapi saya yakin bahwa ada banyak jalan yang kita bisa pakai untuk mencari dana untuk membiayai berbagai kegiatan-kegiatan kreatif kita. Jadi artinya sambil pemuda berjuang melalui anggaran dari gereja, pemuda juga tentu bisa melakukan hal-hal lain yang untuk mendatangkan dana bagi kegiatan-kegiatan. Siap. Pemuda berharap pribadi Bapak dari personalnya kita berharap juga teman-teman pemuda semua sudah ada yang rekrut di tempat lain begitu Bapak ya. Kita sama-sama terus membangun ini Nazaret begitu. Dan Kotong berterima kasih Bapak sudah ada di sini di ulang tahun Jemaat Nazaret Pusat Timur yang ke-38.
semoga di umur yang kesekian ini pemuda-pemudi juga tetap dewasa seperti umur gereja begitu Bapak. Mungkin dari Bapak bisa kasih ucapan selamat untuk pemuda Nazaret Osapa Timur di sini Bapak, nanti bisa melihat di kamera Bapak. Baik, jadi saya atas nama pribadi mengucapkan selamat ulang tahun bagi Gemit Nazaret Osapa Timur, kiranya dengan usia ke-38 ini warga gereja semakin dewasa dalam beriman. Dan kepada pemuda, saya perlu menyampaikan kepada kalian bahwa saat ini kita masuk dalam momen di mana Indonesia mendapat hadiah yang besar yang disebut dengan bonus demografi. Untuk menghadapi bonus demografi ini, itu butuh seorang pemuda yang kreatif, seorang pemuda yang profesional dan berkompeten. Jika pemuda berkompeten, maka bonus demografi itu tidak akan sia-sia. Ya. Terima kasih banyak Bapak sudah mau sama-sama dengan kami pemuda Nazaret. Tuhan Yesus berkati Bapak dalam tugas dan pelayanan di kantor maupun di rumah tangga. Terima kasih. Salam Bapak. Salam. Ya Tuhanku, kami perlu tolongan tangan-Mu. Hari-hari kami lalui dengan tiada damai hati ini. Kemana kami harus pergi? Kekuatan pun kami tak miliki. Kami sebut dan sebut nama-Mu Tuhan. Dengarlah rintihan anak negeri ini. Ya Bapa Surgawi, padamkan api amarah-Mu. Bawa serta badai ini pergi berlalu bersama hari ini. Ya Tuhanku, kami perlu tolongan tangan-Mu. Hari-hari kami lalui dengan tiada damai hati ini. Kemana kami harus pergi? Kekuatan pun kami tak miliki. Kami sebut dan sebut nama-Mu Tuhan. Dengar